Halo, shalom guys. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Demar. Saya akan membahas tentang mengenai pencarian pasangan hidup yang kudus. Dan pertanyaan yang muncul di dalam kita sebagaimana mungkin kita adalah anak muda. Pertanyaannya adalah bagaimana menemukan pasangan hidup yang tepat. Nah, ini menarik. Bagaimana menemukan pasangan hidup yang tepat ini? Apakah dia saat ini yang menjadi pacar Anda, atau gebetan Anda, atau seorang yang sedang mengejar-ngejar, atau yang sedang Anda kejar-kejar, atau mungkin Anda berkutat tentang masalah bagaimana dengan yang mungkin nanti akan datang gitu ya. Jadi saya mau bahas tentang bagaimana menemukan pasangan hidup yang tepat. Yang pertama, sebelum kita menemukan orang yang tepat, pembahasan versi pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi orang yang tepat. Nah itu, sebelum Anda menemukan orang yang tepat, yang pertama Anda harus menemukan siapa diri Anda, dan Anda harus menjadi orang yang tepat bersama dengan orang yang tepat, dan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, cara yang tepat, dan rencana Allah yang tepat gitu. Jadi omong kosong kalau kita bicara bahwa nanti yang akan menjadi pasangan hidup saya adalah orang yang baik, tetapi Anda sendiri tidak memantaskan diri Anda untuk menjadi orang yang baik gitu. Nah, hal yang ini akan saya bahas. Yang pertama, untuk menjadi orang yang tepat, Anda harus memulai dengan mengenal siapa diri Anda. Apa yang firman Tuhan katakan untuk mengenal diri kita? Yang pertama itu pastinya Anda harus mengenal siapa pencipta Anda. Itu yang Yohanes Calvin katakan di buku Institutionnya. Pencarian Anda terhadap siapa diri Anda, pastinya Anda akan menemukan siapa Allah dalam diri Anda. Dan pencarian siapa Allah itu kan berujung kepada siapa Anda. Nah, hal yang menarik adalah di mata Allah, di kitab Mazmur dikatakan Anda adalah biji bola matanya. Yang menarik juga, kita tidak peduli kadang-kadang apa yang Tuhan pikirkan dalam diri kita. Kita hanya memikirkan apa pikiran kita terhadap diri kita. Hal yang menarik tentang ini teman-teman, yang menarik adalah banyak kita berpikir bahwa mungkin pemandangan, look, ataupun apa yang orang lain lihat terhadap diri Anda itu mungkin sangat penting bagi diri Anda. Nah, di sini kita akan lihat apa yang Tuhan inginkan di dalam diri Anda untuk Anda ketahui. Tuhan mengasihi Anda. Dan Tuhan juga menyediakan pasangan yang tepat dengan diri Anda. Nah, pasangan yang tepat akan bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Oke, berikutnya. Alasan terbanyak orang untuk mencari pasangan adalah karena memang dia kesepian. Oke, itu kejadian, kitab Kejadian 1 juga kita lihat di mana Allah menciptakan manusia. Setelah Allah menciptakan manusia, kita bisa lihat di dalam Kejadian pasalnya yang kedua ya. Di dalam pasal yang kedua, pencarian manusia itu terhadap salah satu teman hidupnya. Ayat 20 dikatakan manusia itu memberi nama pada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia.
Ya, karena yang sepadan dengan dia, pencarian yang sepadan dengan dia itu sudah dimulai di awal manusia diciptakan. Ayat 21, Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Oke, alasan Allah menciptakan Hawa untuk diambil dari laki-laki itu supaya bagian dari dirinya sendiri, sehingga dia bisa mencintai dirinya sendiri. Nah, tidak mungkin Anda bisa mencintai orang lain tanpa Anda ada cinta diri. Bukan maksudnya egois ya, itu harus kita bedakan juga, karena egois itu lebih merujuk kepada mementingkan diri sendiri gitu ya. Kalau mencintai diri artinya hal yang baik, hal yang buruk dalam diri Anda, itulah Anda. Tuhan ciptakan Anda sebagaimana Anda saat ini sekarang. Mata yang seperti Anda miliki sekarang, telinga yang Anda miliki sekarang, mulutnya, wajahnya, kontur tubuhnya, bahkan bau napas sendu pun itu sudah memang dari sononya Tuhan ciptakan gitu ya. Sudah ada rencana Tuhan. Nah, bagaimana Anda bisa mencintai diri sendiri kalau Anda menolak diri? Menolak diri Anda sendiri. Seperti contoh, ada beberapa hal dalam diri kita yang bisa kita rubah. Ada juga beberapa hal dalam diri kita yang tidak bisa kita rubah, itu umpamanya. Ya, mungkin yang tidak bisa kita rubah itu di dalam diri. Banyak ya. Yang tidak bisa kita rubah dalam diri lebih kepada contoh pembawaan kita ataupun dari diri kita. Contoh umpamanya ada teman saya dulu waktu kuliah, itu jari tangannya yang sebelah kiri lebih satu gitu ya. Ya bisa sih Anda operasi gitu supaya untuk mendapatkan, dia tadi 6 jarinya kan, di jari jempol itu ada 2. Bisa sih Anda operasi gitu, Anda tidak menerima diri, tapi kan itu hal yang salah saya rasa. Jadi untuk menemukan diri Anda sendiri, sebelum Anda menjumpai rasa kesepian itu, cintai diri Anda. Level pertama, Anda harus menyadari diri Anda. Siapa diri Anda? Saran saya, Anda buat selembar kertas, bagi 2 kertas itu. Sebelah kiri Anda tuliskan tentang kelemahan Anda, sebelah kanan Anda tuliskan tentang kelebihan Anda. Setelah itu, tolong daftarkan saya semuanya. Apa kata diridu terhadap dirindu ya? Atau apa kata orang lain terhadap dirindu gitu. Setelah Anda menemukan diri, mungkin kelemahan Anda, contoh Anda berkulit hitam. Maaf, saya tidak mengklaim ini mengklaim ini tidak mungkin saya rasis, itu bukan, tapi saya ingin mau menunjukkan banyak stereotip negatif yang kita bawa di dalam pendidikan kita yang saya rasa itu salah gitu. Oke, yang pertama itu mungkin di dalam Anda yang berkulit hitam itu kan tidak bisa dirubah ya gitu. Mungkin orang lain mengejek Anda tentang itu. Nah, Allah menciptakan Anda memang seperti itu, khusus seperti itu. Dan Anda itu unik, otentik, dan tidak bisa Anda miliki dengan diri orang lain. Bahkan anak kembar sekalipun punya DNA yang berbeda. Anak kembar sekalipun itu gitu. Pasti ada dalam diri mereka juga yang berbeda. Nah, setelah Anda membuat daftar list, buatlah kelemahannya Anda itu umpamanya berkulit hitam. Tuhan mencintai Anda walaupun Anda tidak berganti kulit. Ya. Tuhan mengasihi Anda walaupun Anda mungkin sifat Anda cerewet. Tuhan mengasihi Anda bahkan kalau tidak Anda sadari, kulit hitam yang Anda miliki itu pemberian Tuhan loh gitu. Sesuatu yang Anda ada terima umpamanya, itu kan pemberian Tuhan gitu.
pemberian seseorang yang sungguh luar biasa. Tapi karena media ini saat ini sungguh sangat rempong membuat warna putih adalah kulit idaman, banyak orang sekarang ingin berubah menjadi putih. Saya tidak salahkan produk-produk kecantikan yang membuat orang semakin cantik ya. Tetapi kalau Anda sampai tidak menerima diri Anda, itu salah besar. Dan Anda ingin berusaha untuk menjadi artis-artis Korea umpamanya, wah itu sangat kesalahan besar sekali. Terima. Tahap kedua, setelah Anda mengakui segala kelemahan dan kekurangan Anda harus menerima itu. Terima semuanya. Terima bukan berarti Anda harus menghakimi diri Anda, bukan. Tapi Anda harus terima apa yang Tuhan inginkan dalam diri Anda. Melalui kelemahan-kelemahan yang Anda miliki itu, seterusnya, Tuhan berencana untuk membuat Anda dan berencana untuk menjadikan Anda sesuai dengan yang diinginkannya. Ya. Kadang nih pernah banyak orang yang ingin mengganti dirinya supaya dia menjadi seperti artis ataupun teman-teman tertentu untuk diterima di kelompok tertentu. Saya rasa itu adalah hal yang keliru. Karena apalagi di zaman yang sekarang ini, keautentikan, keaslian kita itu penting untuk menuju ke dalam abad 21 di mana era milenial, revolusi 4.0 saat ini. Kalau Anda sama dengan orang lain, tidak ada bedanya, maka orang tidak akan mempekerjakan Anda ataupun orang tidak akan mengasihi Anda sebagaimana diri Anda sendiri gitu. Jadi terima dulu diri Anda. Nah, untuk berikutnya, setelah Anda menerima diri Anda, oke, semua kelemahan saya terima, dan kelebihan lagi, oh terima kasih Tuhan, ada juga kelebihan yang bisa saya syukuri, ada kelemahan yang bisa saya syukuri, ada kelemahan yang bisa saya tutupi. Disitulah nanti dari kelemahan itu Anda akan menemukan orang yang tepat yang bisa menutupi kekurangan Anda serta menghargai kelebihan Anda. Di poin pengenalan diri ya. Setelah poin pengenalan diri ini selesai, maka kita akan masuk ke bagaimana Anda langsung mencintai, mengasihi diri Anda seotentiknya Allah mengasihi Anda, sebagaimana dalam Mazmur Tuhan mengatakan, Anda itu seperti biji bola matanya. Apa kata orang lain terhadap diri Anda? Oh, kamu itu buluk, kamu itu jelek. Tapi Tuhan berkata, aku mengasihimu. Tapi Tuhan berkata, aku mencintaimu. Wow, itu lebih hal yang luar biasa menurut saya ya. Karena pencipta Anda mengasihi Anda, tapi kenapa orang yang bukan menciptakan Anda menjelek-jelekkan Anda? Walaupun demikian, orang tua Anda mungkin menjelek-jelekkan Anda mungkin tidak diinginkan, ataupun Anda berasal dari keluarga broken home, bukan berarti Anda itu buruk. Bukan berarti Anda itu tidak dikasihi oleh Tuhan. Anda sungguh sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, setelah pengenalan diri Anda lebih dalam, nanti kita bisa dalam pengenalan diri ini mungkin kita bisa sharing ya. Di dalam pengenalan diri ini, di dalam mungkin nanti kapan waktu bisa kita buat, ataupun dari WhatsApp atau dari telepon mungkin kita bisa kepada teman-teman kita bisa sharing ya, untuk lebih banyak mengenal tentang diri sendiri. Oke, setelah kita mengenal diri sendiri dan menjadi setelah Anda mengasihi diri sendiri, Anda dimampukan untuk mengasihi orang lain gitu. Oke, setelah Anda untuk bisa mengasihi orang lain, pertama penyebabnya adalah rasa kesepian. Kesepian di dalam kitab Kejadian yang kita bahas tadi ada bedanya loh.
Kesepian berbeda dengan menyendiri gitu. Kesepian adalah suatu perasaan yang mempunyai objek yang spesifik, yaitu orang yang dapat mendampingi kita. Jadi mengobati kesepian bukan dengan rame gitu, keramaian. Jadi aku kesepian nih gitu, yaudah ke mall lah atau ke apa gitu, kemana? Bukan, tapi untuk mengisi kesepian, mengobati kesepian itu dengan hubungan relationship yang intim gitu, yang sangat-sangat dalam gitu ya. Dan tentunya bukan hubungan intim maksud saya gitu. Nah, setelah dalam kesepian yang sama-sama saling mencari itu eh, perlu ada keterbukaan, rasa percaya dan rasa aman ya. Anda harus memulai diri Anda, pencarian Anda dari keterbukaan, rasa percaya dan rasa aman. Itu Anda mulai. Tapi kita harus cari tahu dulu nih, ciri-ciri kesepian ini apa aja. Kesepian itu berbeda tadi ya dari menyendiri. Kesepian itu reaksi terhadap kesendirian di luar kehendak pribadi. Ada apa ya? Di luar dari kehendak pribadi itu kan tiba-tiba langsung merasa sepi gitu ya. Sedangkan kalau menyendiri itu pilihan pribadi gitu. Ada pilihan Anda memilih untuk sendiri. Baru berikutnya, kesepian adalah sebuah perasaan ya, bukan sebuah situasi atau kondisi. Nah, kesepian ini di dalam perasaan gitu. Berekam kelungunan basil-basil termepe. Anda bisa kesepian di dalam tempat orang yang rame gitu ya. Jadi kita dapat merasa kesepian di tengah orang banyak, di situasi hiruk pikuk begitu. Kerja tahun mungkin orang nari-nari, Anda kesepian gitu ya. Ada orang yang tahun baruan gitu, Anda kesepian gitu. Orang rame-rame selamat tahun baru gitu, Anda langsung pergi kemana-mana gitu, ke tempat-tempat sepi langsung kesepian gitu ya. Ngana sekali hidup Anda ya, kurasa ya gitu. Jadi kesepian itu objeknya spesifik, yaitu orang yang dapat mendampingi kita. Objeknya itu ya. Objeknya itu dia butuh kepada seseorang ya kalau kesepian. Kalau menyendiri itu memang udah pengen dona gitu keinginannya ya gitu. Nah, gimana mengobati kesepian ini? Jadi tadi saya bilang dimulai dari bukan keramaian ya, obat kesepian. Bukan cari tempat ramai tapi sebuah relasi yang sangat dalam ataupun intim. Sebagai makhluk sosial kita merindukan relasi yang intim dengan sesama. Dan kesepian itu reaksi terhadap tidak adanya keintiman dalam hidup kita. Nggak ada yang kamu merasa intim dalam diri rindu yang sangat deket gitu, yang sangat menggetarkan diri Anda. Gitu ya. Untuk dapat menjalin relasi yang intim kita mesti mengundang orang masuk menempati ruang hati kita. Nah, ini dia, kita udah mulai masuk ya. Menempati ruang hati kita dan sebaliknya, kita pun mesti masuk ke dalam ruang hidup orang itu. Oke. Agar kita dapat mengundang orang masuk dan menerima undangan itu, untuk masuk ke dalam kehidupan orang, kita mesti memiliki rasa percaya padanya, bahwa kita aman dekatnya. Nah, ini yang paling ngeri nih. Mungkin Anda ingin dekat sama orang lain ya gitu ya. Tapi setelah Anda terima undangan itu gitu, kok nanti kayaknya aku disakiti lagi ya gitu. Mungkin Anda pernah disakiti kan gitu. Barisan sakit hati ya kan. Semua cowok itu sama aja. Itu namanya. Aku sakit, aku parah gitu. Udahlah lebay kali gitu. Nah, gitu ya. Jadi di dalam rasa aman ini yang kita miliki ini Anda harus ada gitu. Nah, dari mana rasanya? Ya itu tadi, mencintai diri Anda gitu. Anda pun tidak cinta sama diri Anda, ya bagaimana Anda bisa aman gitu ya. Sama seperti apa ya, barang-barang di rumah Anda. Kalau di rumah itu sendiri pun Anda nggak rasa aman, ya bagaimana lagi coba, sama siapa Anda aman. Rasa aman tidak dapat muncul seketika karena harus melalui ujian waktu dan peristiwa. Jadi jika orang tersebut layak dipercaya, maka barulah kita merasa aman. Nah, ini nih proses yang ini nih.
sampai kita merasa bahwa dia itu layak dipercaya, baru kita merasa aman. Ada orang kan langsung kasih aja, nih aku nih bang, ini aku bang, ini nikahi saya bang, gitu ya. Jadi nggak aman-aman lah gitu. Sama seperti kalau Anda punya rumah, Anda buka rumah itu, mari silakan ambil semua barang-barang rumah saya, ambil suka-suka hati saya gitu. Jadi akhirnya kan aduh, kacau lah gitu. Namun pada akhirnya tanggung jawab ada di pundak sendiri. Maukah kita mengambil risiko untuk mulai relasi? Nah ini, setiap relasi itu perlu ada resiko, guys, gitu ya. Nggak mungkin nggak ada resikonya kalau Anda mau membangun relasi dengan orang lain. Nah, kalau Amsal 18 ayat 24 katakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, ini menarik ya. Banyak ini teman-teman yang memiliki teman bisa mendatangkan celaka, bisa juga dapat kesulitan. Nah, orang ini mungkin lebih kepada kepribadian ya, kepribadian ekstrovert, introvert. Tapi saya rasa mau yang mana pun, ekstrovert atau introvert pun, Anda bisa mendapatkan sahabat yang setia, teman yang terbaik dalam diri Anda. Nah, oke. Setelah kesepian Anda, sadari bahwa kesepian itu karena memang Anda butuh seseorang, objek untuk bisa Anda miliki. Nah itu baru Anda masuk ke pencarian ya. Bagaimana untuk menemukan pasangan hidup yang tepat? Oke, kita masuk dalam menemukan pasangan hidup yang tepat. Di dalam menemukan pasangan hidup tepat, bagaimana kalau kita bahas dulu dari jatuh cinta ya. Jatuh cinta ini keren nih. Jatuh cinta, saya rasa kalau jatuh cinta ini kadang cukup berat ya. Cukup berat. Kenapa? Karena kalau Anda sudah jatuh cinta, wow gitu. Gitulah ya. Senang banget lah gitu ketemu dengan orang yang Anda cintai. Mungkin seperti opa Korea, wah gitu, atau seperti perempuan-perempuan Korea, wah mulus-mulus boy gitu ya. Baru mungkin seperti teman-teman yang ini ya, teman-teman yang saya rasa itu wow gitu ya, yang luar biasa lah gitu, yang nggak bisa kita buat dengan kata-kata, ucapkan dengan kata-kata gitu ya. Jadi di dalam pencarian pasangan kita bukan berarti harus jatuh cinta gitu ya. Jadi gimana ini gitu, ada orang memang pertama sekali jumpa bisa jatuh cinta, tapi ada orang juga jatuh cinta bagian cok dogol, jatuh cinta pada pandangan keempat katanya ya. Bisa juga pada pandangan keempat Anda jatuh cinta gitu ya. Sudah lama Anda berteman baru jadi jatuh cinta gitu. Nah ini jalurnya terserah Anda mau yang mana gitu. Mau sekali langsung jatuh cinta, lalu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Anda langsung bawa cincin, langsung Anda jongkok, langsung bilang I love you, oke. Dan kalau ngurus sama. Tapi itulah, mungkin ada beberapa yang seperti itu. Nah, bagaimana menemukan pasangan yang tepat tadi? Kita kembali lagi ya, kembali ke teks. Yang pertama adalah Anda harus mengerti bahwa kita ini semua rentan dan bodoh, dan harus ada hal-hal yang bisa Anda pegang di dalam diri Anda. Jadi menarik ini, Anda tidak benar-benar menginginkan apa yang Anda pikir Anda inginkan. Wow, lihat ya, Anda tidak benar-benar menginginkan apa yang Anda pikir Anda inginkan gitu. Menariknya di dalam buku ini saya lihat sekarang gini, aku ingin perempuan yang cantik ya gitu. Betul-betul kah Anda inginkan itu? Coba Anda logikakan. Cantik atau ganteng? Oke, itu penampilan fisik. Oke, mari kita logikakan. Cantik dan ganteng di dalam usia yang ke-50. Apakah dia tetap ganteng? Apakah dia tetap cantik? Kalau nanti
Se yang Anda inginkan itu adalah orang yang ibaratnya Anda punya uang untuk selalu perawatan gitu ya. Tapi kalau Anda ke ladang, pulang lagi, ke ladang, pulang lagi, narik becak, pulang lagi, narik becak, pulang lagi, ya nggak mungkin bro gitu ya. Bukan saya merendahkan Sentabi, Keledak, kurang ke ladang apa gitu. Bukan, tapi realistis saja lah gitu ya. Anda tidak benar-benar menginginkan kecantikan. Oke, ya. Anda tidak benar-benar menginginkan kegantengan, Anda tidak benar-benar menginginkan itu. Yang Anda inginkan, ingat ini tadi ya, kesepian kembali lagi kita, bahwa Anda ingin hubungan yang dapat merasa diri Anda aman. Itu aja. Ya. Baik laki-laki, baik perempuan. Oke. Berikutnya, di dalam beberapa karangan buku-buku yang saya baca juga, ada banyak sekarang itu kan cinta monyet ya. Cinta monyet, wow itu sangat-sangat luar biasa ya, cinta monyet. Berikutnya, di dalam Anda menemukan orang yang tepat, pasti kembali ke masalah finansial. Karena ketika Anda pacaran kan atau menikah kan pasti Anda ingin punya uang ya untuk menghidupi keluarga Anda. Kembali ke masalah finansial ini bahkan bahaya loh gitu kalau Anda tidak bekerja dari sekarang memikirkan tentang ini. Atau kembali ke masalah relationship antara kamu dengan pasangan kamu terhadap orang tua gitu. Itu juga harus Anda pikirkan juga. Nah, baru setelah relationship juga kita lihat banyak seginya loh apa yang betul-betul Anda inginkan. Tapi yang mau saya katakan adalah di dalam menemukan pasangan yang tepat, bagaimana kalau kita kembalikan? Bagaimana kalau jatuh cinta bukanlah alasan yang cukup tepat untuk menikah? Bagaimana kalau pacaran itu bukan tentang menemukan belahan jiwa, tetapi tentang melayani orang yang paling Anda kasih. Nah, ini menarik teman-teman. Ini nanti akan saya bahas lagi di bagian berikutnya. Saya ingin mau tahu berapa respon Anda terhadap podcast yang saya buat ini. Ini tes-tes saja ya, karena saya belum saya ingin melihat sebagaimana keinginan teman-teman. Intinya begini, untuk masuk nanti ke berikutnya, sebelum ini nanti saya tayangkan, untuk masuk ke berikutnya, clue-nya adalah bukan menemukan orang yang tepat, tapi membangun hubungan yang tepat. Beda. Kalau Anda mencari orang yang tepat, tidak akan pernah Anda temukan. Tapi bagaimana Anda harus membangun hubungan yang tepat. Nah, ini secret ya, masih rahasia. Nah, itu nanti saya bagikan lagi nanti di video berikutnya. Jadi saya mau video ini yang pertama ini saya mau tahu berapa banyak respon dari teman-teman tentang masalah pacaran. Ini setelah itu nanti untuk berikutnya apakah ini mau dihentikan atau apa, saya hanya mau berbagi. Silahkan kalau Anda suka, silahkan berikan dukungan di dalam komentar, atau nanti kita akan buat lagi berikutnya. Kita akan cerita tentang bagaimana untuk menemukan pasangan yang tepat. Jadi saya mau berbagi ini karena bukan karena dari beberapa dari pengalaman, beberapa memang dari karangan buku yang saya baca ini dari Gary Thomas, penulisnya The Secret Search, pencarian pasangan hidup yang kudus. Buku ini bagus ya, penerbit literatur Perkantas Jatim. Beberapa tadi yang saya ucapkan juga dari karangan-karangan buku konseling mengenai masalah kesepian dan lain sebagainya. Jadi ini bukan hanya masalah tentang pengalaman hidup gitu ya, bukan sharing itu, tapi saya mau berbagi tentang
apa yang sudah saya pahami, saya baca, apa yang sudah saya alami juga secara pribadi sebagai pendeta permata, dan apa yang mau saya bangun ini bersama dengan pasangan saya. Jadi ini kisah perjalanan dari saya untuk menemukan pasangan saya yang sekarang. Ya, itu mungkin saya mau berbagi. Jadi terima kasih. Saya mau tahu bagaimana respon teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Teman-teman bisa komentar di bawah. Nanti kalau memang perlu kita buat video juga, saya sebenarnya lebih gugup video. Kalau rekaman gini saya sih ya oke ya, it's okay gitu. Nah ini dia. Setelah ini kalau Anda masih penasaran ya udah, kalau enggak juga ya nggak apa-apa, masih banyak buku yang lain mau saya sharing, tapi inilah hal yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, selamat menikmati video ini. Semangat dalam menjalani hidup, mencari pasangan yang tepat. Selamat ya, cari aja, nggak akan Anda temukan gitu ya. Anda harus bangun itu semuanya. Nah, jadi dan bagaimana itu caranya ya kita lihat di minggu depan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Shalom.